sekalian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Mode simulasi on, aturan dunia nyata off, imajinasi on. Pinggirkan logika biasa, Bobby. Realita off. Oke, sudah aman. Siap kasih tahu skenario baru. Sobat Boci, motif kali ini agak panjang ya. Jadi judulnya begini. What if silence wasn't just a pause in conversation, but an ultimate skill capable of a one-hit KO? Nah ini kok ada KO-KO-nya ini. Nanti kita bahas di bawah. Indonesianya dulu apa? Bagaimana kalau diam atau hening itu bukan cuma buat jeda ngomong yang misalnya mikir atau mendengarkan, tapi itu jadi skill pamungkas atau kalau di game itu apa Mobile Legends Bukan Mobile Legends. itu jadi setara buat itu one hit KO gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong langsung diem, nah itu langsung kalah. Nah Chris jelasin itu maksudnya apa ini? Kenapa kok ultimate skill apalah itu? Jadi dalam argumen atau dalam kita ngomong yang nggak selalu konteksnya selalu debat atau apa, intinya dalam kita menyampaikan sesuatu dan ada yang tidak setuju atau tidak sependapat atau kita ingin meyakinkan orang lain, pastinya ya kita ingin menang kan, nggak mungkin kalah terus. Ya kayak game lah, kita pasti mau menang. Idealnya sih kita mau menang. Dan yang lebih bagus lagi adalah kalau win-win solution. Dalam arti kita merasa argumen kita benar dan kita menang, dan orang lain juga argumennya juga menang. Jadi win-win. Secara teorinya sih gitu. Tapi kenyataan pahit ya. Nggak pahit sih, cuma realita sebenarnya memang butuh waktu lebih lama sebenarnya, dan butuh tenaga dan effort yang lebih lama untuk semua pihak untuk bisa sepakat dan kompromi. Iya, demokrasi kan begitu. Bener, demokrasi itu kan semua musyawarah mufakat, nah itu kan, jadi semua harus setuju. Tapi ya kondisinya kadang seperti itu. Jadi memang perlu untuk mencapai itu, perlu untuk sepakat dan kompromi. Tapi ya salah satu lebih diuntungkan pastinya dari yang lain, karena tadi idealnya kan butuh waktu, jadi pasti win-lose lah. Ada banyak cara agar argumen kita tuh menang, seakan-akan menang. Mau kita naikkan nada suara kita menambah alasan-alasan, atau menjembatani dua opini yang berlawanan. Nah yang kita bahas kali ini yang paling jarang, Bobby. Oh tuh diem Ya diam. Lanjut. bahkan diem. Kita belum berargumen. Pembahasannya berikutnya akan jadi seperti itu. Bagaimana kalau trik menang yang paling jarang dan kecil kemungkinan dipakai ini bisa jadi kekuatan yang paling kuat, sehingga otomatis menang. Tadi Chris bilang itu paling susah ya, paling kecil kemungkinan menang. Diam itu. Nah benar. Nah memang kenapa kok susah itu? Ada dua alasan. Pertama adalah karena susah sebenarnya untuk diam sebentar. Bahkan tadi aja Bobby diam sebentar aja aku bingung juga kan. Ya kan? Lo kan gitu lagi. Oh enggak, ini bukan sengaja nih mikir. Sekarang segala serba cepat ya. Ada itu internet, ada apa informasi itu banyak banget masuk. Scrollingnya apa, TikTok aja cuma berapa detik itu. Bener. Jadi ya kita juga secara gak langsung kayak diharuskan cepet. Sebenarnya nggak diharuskan sih Bobby, lebih kayak dituntut aja. Bukannya sama. Mirip sih, tapi beda. Kalau nuntut itu kan kayak kesannya kayak dari luar gitu, tapi ini kayak harus itu kayak lebih dari kitanya sih. Ya jadi memang seolah-olah kayak nggak ada waktu buat kita diam sebenarnya. Padahal sebenarnya mungkin, itu sangat mungkin sekali. Karena ya lingkungannya tidak mendukung aja untuk itu. Sama yang penting, dan yang banyak orang sering salah paham ya, bahwa diam itu dianggap seperti mengalah atau kalah. Ya tadi misalnya kalau tentang argumen pembahasannya. Iya benar, karena ini untuk memenangkan argumen. Nah kalau seringkali kalau diem habis itu gak jawab apa-apa itu dianggap kita setuju. Betul. Kita dianggap ya sudah kita pengalah, kita terima saja. Bukannya memang gitu. Sebenarnya enggak sih.
Karena diam itu tidak hanya seperti itu sebenarnya, Bobby. Bisa jadi suatu trik atau kayak tadi strategi pamungkas sebenarnya untuk memenangkan argumen ini. Karena kita perlu tahu, Bobby, bahwa diam itu sebenarnya lebih dari sekedar emas. Diam itu emas juga ada yang seperti itu kan. Kenapa kok sampai dikatakan diam itu emas? Jangan literal dianggap seperti itu. Yang dimaksud diam memang dibutuhkan agar kepala dan hati itu tetap dingin. Jadi kan dikatakan boleh hati panas tapi kepala dingin. Ada benernya, tetapi harusnya yang kalau lebih baik ya kalau kepala sudah dingin ya hatinya tetap jaga juga supaya tetap dingin juga, pelan-pelan dingin lah gitu. Oh, itu kayak mesin. Nah, kenapa mesin? Mesin kalau panas itu butuh waktu soalnya buat berhenti. Mesin apapun, mesin kayak pabrik itu juga ada jam istirahatnya. Loh, kamu kok tahu? Ya, serius. Jadi kalau mesin aja butuh waktu buat istirahat sebelum bisa digunakan lagi. Diam itu kayak istirahat atau berhenti sebentar. Biar nanti mesin kepala atau mesin hatinya tuh bisa jalan lagi dengan bagus. Betul, setuju. Jadi memang perlu untuk sesekali ngerem lah atau ambil berhenti. Dan yang kedua berkaitan sama punya Bobby tadi ya. Untuk memberikan atau menentukan keputusan yang terbaik butuh waktu lebih lama sebenarnya. Karena butuh menganalisa dan menimbang-nimbang. Kalau mutusin cepet ya bisa, tetapi kan analisanya kurang. Jadi bisa dibilang kayak prematur gitu loh. Jadi keputusannya terburu-buru dan tergesa-gesa, dan hasilnya biasanya tidak bagus karena tidak ada pertimbangan matang-matang. Nah, ngomong soal matang, kita ngomong sesuatu yang simpel aja. Banyak orang yang mungkin sudah tahu analogi ini, hanya jadi reminder aja aku sampaikan di sini. Kebetulan lagi suka mie instan, tapi yang pasti bukan Indomie. Itu bukan mie favoritku. Mie favoritku bukan dari Indo untuk mie instan ya. Kalau kita tahu bahwa mie instan itu memang dihasilkan cepat, hanya 2-3 menit begitu ya, langsung jadi. Dan memang itu tujuannya memang dibutuhkan untuk cepat. Tetapi untuk kualitas secara gizi, secara kalau rasa ya subjektif lah ya. Ya toh buktinya Chris suka instan. Nggak suka banget sih cuma. Nah itu preferensi lah. Tetapi kalau secara kualitas, secara gizi kita nggak bisa menolak bahwa mie instan itu jauh lebih rendah daripada cuma yang mie yang lebih kayak mie tami capcay atau apa gitu. Dan kita bahas tadi yang terakhir tadi. Oh, yang mana tuh? Ada banyak. Yang terakhir Bobby nyebutin itu, nanya itu. Diam itu sama dengan mengalah. Sebenarnya tidak. Karena mengalah itu tidak selalu berarti kalah. Aku ulang sekali lagi ya. Mengalah tidak selalu artinya kamu kalah. Anggap saja seperti turnamen lah ya. Sekarang kan tuh Pildun. Piala Dunia. Nah yang Piala Dunia itu kan ada yang namanya klasemen kan. Klasemen sementara gitu kan. Ada babak penyisihan. Itu kan yang lolos ke babak selanjutnya itu yang skornya paling banyak. Bukan cuma sekedar menang aja sebenarnya, tapi yang skornya paling banyak itu yang lebih menentukan. Tentang diam ya. Ya dari tadi bahas itu. Tapi ketika diam ini jadi satu-satunya opsi dan langkah terakhir untuk menang. Oh memang gak ada cara lain soalnya selain diam. Nah betul. Ketika Sobat Boci sudah coba segala cara untuk memenangkan argumen ini ya, bahkan yang tadi mungkin kompromi untuk mencoba win-win begitu, dan itu tidak memungkinkan, maka diam lalu berhenti atau keluar, istilahnya banyak ya, antara mundur bertahap atau gimana begitu, adalah cara terakhir untuk berhenti berjuang bahkan berharap menang di hal yang sia-sia. Oh begitu. Kok sedih? Kenapa sedih? Kan kita nggak bisa menang. Itu hal yang agak sedikit berbeda. Bahwa berargumen itu tidak selalu harus kita menang, karena ini hidup itu sebuah turnamen yang panjang, bukan hanya lari sprint yang pendek saja. Kalau misalnya kita di situ dan pada akhirnya kita mencoba segala cara dan kita tidak dapat hasil yang kita inginkan, ya kita bisa memilih untuk keluar.
Kita bisa mundur perlahan dari situ, karena ya tidak mungkin menang kesannya kan. Capek dan buang tenaga, lebih baik kita pakai tenaga kita di hal lain yang lebih dibutuhkan. Memang ada Chris, contoh nyatanya. Ada dua. Yang pertama sangat relate dengan kita karena belakangan viral di sosmed belakangan, kayaknya Instagram waktu itu. Yang kedua adalah cerita sejarah. Yang pertama, di media sosial itu ada orang luar ya. Ini ada cerita, entah kenapa juga ini diposting sih. Ya nanti Bobby komen. Oke. Jadi ada seorang istri yang oppose di sosial media bahwa dia itu mogok tidak mau membersihkan rumah selama 2-3 hari. Ini cerita ibu rumah tangga ya, bukan wanita karir. Kenapa kok seperti itu? Karena diomeli suaminya, dan menurutku sih kayaknya ngomen ini nggak sehari 2 hari sih. Oh mungkin sudah lama sekali. Ya betul. Jadi istrinya ini diomelin suaminya, terus kenapa kamu kok nggak becus ngurusin rumah? Kenapa kok kamu ngerjain hal-hal lain kok nggak bisa? Cuma ngurusin anak doang apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya mogok kayak demo gitu. Untuk 2-3 hari dia nggak ngapa-ngapain. Piring dibiarin kotor, apa nggak disiapin apa dan segala macam. Dan itu cukup powerful sepertinya. Suaminya kapok. Suaminya kapok. Bener, suaminya kapok akhirnya. Dan yang berikutnya adalah tokoh sejarah yaitu Mahatma Gandhi. Pada waktu itu dia menyelesaikan perang suku di India dengan mogok makan, sama-sama mogok, diem ya. Langkah protes yaitu diam selama 2 minggu kalau tidak salah. Jadi ada orang pria gitu, Mahatma Gandhi itu untuk menenangkan perang, gak ngomong gini, enggak. Mungkin karena sudah capek ya, nggak bisa. Caranya akhirnya dia diem, gak makan 2 minggu. Akhirnya kepala suku ini ketemu dan akhirnya Mahatma Gandhi tidak jadi mogok makan. Ya akhirnya Mahatma Gandhi bisa makan lagi. Tapi intinya bukan begitu. Intinya adalah diam tadi dari 2 contoh tadi itu bisa jadi senjata yang atau kekuatan yang sangat menakutkan dan mematikan sebenarnya untuk membungkam dan menyelesaikan masalah. Kembali ke pertanyaan itu tadi Chris, yang what if itu. Bagaimana kalau diam itu beneran jadi ultimate skill gitu, menyelesaikan argumen? Ada 2 kemungkinan sih ketika hal ini, yang kemungkinan ini jadi. Pertama, orang akan memilih untuk diam dengan lebih bijaksana. Karena kalau orang diam kan pasti langsung menang kan, bisa dibilang auto win lah begitu ya. Jadi orang akan memilih diam dan lebih berpikir bagaimana caranya untuk diam dengan lebih bijak. Namanya juga seperti di game ya, di Mobile Legends misalnya, bukan Mobile Legends. Enggak tahu. Jadi skill ultimate itu rata-rata memakai cukup banyak energi, atau ada yang pakai MP, ada yang pakai mana, apapun itu namanya. Dan juga durasinya biasanya atau cooldownnya itu lebih lama, jadi tidak bisa langsung dipakai terus-terusan. Diam juga seperti itu, jadi tidak bisa kamu pakai sembarangan. Yang kedua adalah orang akan condong menata ulang argumennya sebaik mungkin. Seperti sebelumnya, karena skill ultimate itu energinya besar dan durasinya cukup lama, maka tidak bisa dipakai sembarangan. Oleh karena itu, maka untuk menghindari pakai ultimate skillnya, orang akan lebih berpikir untuk menata ulang argumentasinya sebaik mungkin, sehingga untuk menang ya tidak perlu harus sampai keluar skill ultimate lah. Jadi intinya menjadikan kita lebih bijak ya. Betul. Untuk bisa memaksimalkan potensi dari diam, coba belajar mengkondisikan diri dan sekitar untuk bisa diam dan merenung. Karena kalau tidak bisa pun ya sama aja sih. Perlu untuk mengkondisikan supaya lingkungan kita cukup kondusif dan cukup memungkinkan untuk kita bisa diam dan merenung. Nggak perlu harus sampai lama, coba eksperimen dulu 15 menit aja minggu ini. Bukan hari ini atau setiap hari ya, tapi minggu ini saja. Coba 15 menit. Diam aja tanpa melakukan apa-apa. Nggak ada distraksi apapun. Nggak ada main HP, nggak ada dengerin lagu. Diem aja. Dan kamu rasakan apa yang terjadi. Kemungkinan besar akan tidak nyaman pastinya. Tapi teruskan aja, tetap tahan saja sampai 15 menit ini habis. Jadi kamu kasih timer 15 menit, sudah 15 menit sudah selesai.
silakan kerjakan live. Coba aja 1 minggu aja, 15 menit. Nanti share aja apa yang kamu rasakan di sini. Sebagai penutup, aku kasih pertanyaan terakhir ya, seperti biasa. Jika kamu mampu menguasai kemampuan untuk diam ini, untuk memenangkan argumen, kira-kira siapa yang pertama kali akan kamu pakai untuk melakukan ini?